Hai, selamat pagi anak-anak Musdeka semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, berjumpa lagi dengan Musdeka hari ini di pelajaran IPA. Nah, Musdeka akan menjelaskan pelajaran IPA dibantu dengan video pembelajaran interaktif lainnya ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita sudah di bab yang baru ya nak ya. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang sistem pencernaan ya. Kalian juga sudah mempelajari gimana sih sistem-sistem pencernaan, organ-organ pencernaan dalam tubuh kita dan cara memeliharanya seperti apa. Nah, sekarang kita di bab baru yaitu di bab 4, tepatnya di tema 4 juga ya, yaitu organ peredaran darah. Nah, di organ peredaran darah ini, Miss akan bahas KD 3.4 di mana Miss akan menjelaskan ya organ peredaran darah pada manusia dan hewan serta fungsinya dan cara memelihara kesehatan pada organ peredaran darah. Di mana tujuannya hari ini Miss akan menjelaskan tentang organ peredaran darah pada manusia beserta fungsinya ya. Nah, silahkan buka buku kalian halaman 54 ya, dimana di sana ada bagian A yaitu organ peredaran darah manusia, bagian 1 yaitu jantung. Pada bab 4 organ peredaran darah, nah pernah nggak kak kalian ketika dokter ya pergi ke dokter, ketika dokter memeriksa kesehatan, biasanya dokter tuh akan memeriksa denyut jantungmu terlebih dahulu ya dengan stetoskop gitu ya nak ya. Dicek kayak denyut jantungnya gitu ya pakai alat yang itu loh yang pakai kayak besi gitu, terus ada copnya gitu ya. Nah, itu stetoskop ya namanya ya. Nah, itu untuk apa sih nak? Tujuannya untuk mengukur kekuatan jantung dan mengetahui ada nggak gangguan kesehatan tertentu di dalam tubuhmu. Tentu itu yang pertama dilakukan oleh dokter ya. Nah, selain itu selain di dada sebelah kiri, denyut jantung juga dapat diukur di bagian tubuh yang lain. Misalnya ada di pergelangan tangan. Sering nggak kita nyari apa sih kayak denyut ya, nadi gitu ya nak ya, seringnya seperti ini gitu ya. Kemudian bagian dalam siku ya atau di ujung jari telunjuk ya. Nah, coba sentuh bagian tubuh itu dengan 2 jarimu. Apakah kamu dapat merasakan denyut jantung atau denyut nadimu ya? Tapi yang biasa kita lakukan tuh di sini. Ya, kita mencari kayak denyut nadi gitu ya. Terus kemudian biasanya tuh di dekat leher seperti ini ya. Cari aja di situ, nanti kalau berdenyut berarti itu kalian bisa merasakan denyut jantung atau denyut nadimu ya. Oke, nah kita ke bagian A yaitu organ peredaran darah pada manusia ya. Jadi kita akan bahas itu apa organ peredaran darah pada manusia. Nah, Miss Deka, fungsi dari sistem peredaran darah itu apa sih? Oke, Miss akan jelaskan ya. Sistem peredaran darah berfungsi ini biasanya untuk mengedarkan zat-zat yang dibutuhkan ya ke seluruh bagian tubuh kita ya. Itu fungsinya sistem peredaran darah. Kenapa? Darah itu penting banget buat kita dan kita harus menjaga kesehatan darah kita ya dengan makan makanan yang bergizi seperti itu ya. Nah, selain itu sistem peredaran darah juga ya ini mengangkut zat-zat sisa ya. Zat-zat sisa untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, sistem peredaran darah manusia ini biasanya tersusun atas 3 ya nak ya. Yang pertama ada jantung ya, kemudian ada pembuluh darah dan yang ketiga ada darah. Nah, kita akan bahas ke bagian yang pertama dulu yaitu bagian jantung ya. Di bagian jantung ini ada bagian-bagiannya ya nak ya. Nanti ada bagian-bagiannya. Apa aja bagiannya? Simak pada video interaktif berikut ini ya. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya 2 fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh.
Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung, ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Nah, itu tadi ya nak ya, video penjelasan tentang organ peredaran darah pada manusia, khususnya di jantung ya nak ya. Nah, jantung tersusun dari otot-otot yang tadi yang tebal ya nak dan kuat, dan jantung juga bekerja tanpa henti ya, harus memompa darah agar terus mengalir ke tubuh kita agar kita bisa sehat, bisa hidup sehat juga seperti sekarang ini gitu ya nak ya. Nah tadi di bagian-bagiannya itu kan ada banyak ya nak ya. Bagian-bagiannya ada serambi ya, ada bilik ya, ada katup gitu ya. Dijelaskan di sana. Dan tadi juga dijelaskan ada cara kerja jantung, yaitu jantung bekerja memompa darah dengan cara mengembangkan gitu ya, mengembang ya, relaksasi dan juga menguncup atau kontraksi ya. Gerakan mengembang dan menguncup menghasilkan bunyi yang terdengar seperti detak jantung yang biasa kita dengar duduk 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 duduk. Nah, itu berarti jantungmu sedang bekerja. Kalau terdengar seperti itu berarti bersyukurlah bahwa kita tuh masih sehat, masih jantungnya masih berfungsi dengan baik dan normal. Oke? Nah, itu saja penjelasan ya, dibantu dengan video interaktif tadi ya, penjelasan hari ini tentang organ peredaran darah manusia bagian jantung ya nak ya. Tadi ada bagian-bagian jantung ya, yaitu apa aja? Ada vena, ada aorta ya, itu. Kemudian ada serambi kiri ya, ada katup ya, ada bilik kiri juga, ada bilik kanan, ada serambi kanan, ada vena gitu ya. Terus kemudian ada arteri dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu tadi penjelasan dari Miss Deka. Semoga video penjelasan dan
video interaktif tadi bermanfaat buat kalian, menambah pengetahuan kalian tentang peredaran darah pada kita tuh kayak gini, biar kita bisa sampai sekarang bisa hidup, bisa sehat seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan. Terima kasih sudah menonton video dari Miss Deka dan juga bantuan dari video interaktif dari Geniora tadi. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.